Bismillah, semoga ilmu kita nanti barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk thalabul ilma bersama-sama. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita, yang selalu membimbing kita ke jalan yang terang benderang yakni dinul Islam. Yunda semua, dalam pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan kita akan mencari ilmu dan berbagi bersama-sama. Namun sebelumnya marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara kita pada pagi hari ini dan supaya lebih indah lagi akan dilantunkan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Ayunda Nuraini Fideris Salamah. Kami persilahkan. Lihat, oh ini Renta. Maksudnya? Iya, kemarin datang. Ya enggak. Kapan datangnya kamu tak? Kemarin. Malam enggak, sore? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين
آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Enak, Mas. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka Allah, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah
orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shallallahul Adzim. Terima kasih Mbak Nur Aini, Ayunda Nur Aini. Selamat datang kami ucapkan untuk Pak Syamsuddin. Alhamdulillah sudah bergabung menemani kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yakni Maras Nasihatul Aisyah. Nanti kita akan menyanyikan bersama-sama. Mohon waktu untuk teman-teman semua untuk membuka pada Zoom-nya masing-masing. Jadi kita akan menyanyikan bersama-sama Maras Nasihatul Aisyah. Monggo Mbak Riza. Terima kasih Ayunda semuanya. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ayunda Desi selaku Ketua Pimpinan Wilayah Nasihatul Aisyah. Kepada Ayunda Desi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati ayahanda dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Syamsuddin yang saat ini bisa bergabung bersama kita dalam kesempatan Zoom kali ini. Rekan-rekan Nasihatul Aisyah se-Jawa Timur, perwakilan dari seluruh PDNA yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim meskipun melalui online Zoom ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan Nasiah yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada ayahanda dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Syamsuddin, atas waktunya bisa memberikan ilmu kepada kami dari Nasihatul Aisyah Jawa Timur
Kemudian yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada Yunda Nasiah dari PDNA se-Jawa Timur yang sudah bergabung dalam kajian pagi ini, ya, menjadi hal penting ya bagi kita Nasyatul Aisyah khususnya untuk senantiasa mengikuti kajian-kajian yang sebenarnya ini menjadi ruh gerakannya Nasyatul Aisyah. Jadi berkaca pada Ghiroh sebagai warga Muhammadiyah yang membayangkan ya kalau di Muhammadiyah itu ada harapan dan tujuan untuk bisa menjadi tenda bangsa ini yang sudah pasti poin pentingnya adalah terbuka dengan siapa saja. Kita bisa berdiskusi dengan siapa saja, tapi tetap punya pendapat sendiri, terlebih dalam menyikapi mazhab-mazhab yang terlalu ekstrim dalam pandangan keagamaan. Nah, untuk mencapai cita-cita dakwah Nasyatul Aisyah serta menjadi pribadi yang berwawasan global dan progresif berpacu pada risalah Islam berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah. Sehingga dalam menyikapi isu sosial kemasyarakatan sebagai kader Muhammadiyah bisa dengan wajah yang cukup ramah, layaknya karakter Nasyiah yang notabene adalah para perempuan muda. Insya Allah kajian ini akan berkelanjutan ya untuk pengingat kita sebagai kader Nasyiah, kader Muhammadiyah. Bagaimana karakter kita sebagai muslimah bisa tetap tampil syar'i dalam pandangan Muhammadiyah. Melihat dinamika yang sedang berkembang pun tidak hanya kajian-kajian ya yang sudah sering dilakukan oleh saudara-saudara kita di rumah sebelah, tapi juga perkembangan digital yang saat ini juga berpengaruh sekali dalam memberikan ide berpenampilan sesuai trennya. Jadi kalau tidak kita ikat dengan komitmen dalam diri kita sendiri, ya terus judulnya apa gak bahaya gitu ya. Baik, teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kajian Yunda Nasiah semuanya. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, terakhir kami sampaikan sebagai informasi ya, sebagai wujud perhatian kami untuk seluruh kader Nasyiah Jatim, kami telah memperjuangkan bagaimana agar kader Nasyiah wabil khusus mubalighot ya, ulama perempuan untuk bisa mendapatkan beasiswa, insya Allah begitu. Semoga perjuangan ini bisa segera terrealisasi sehingga dapat kita sampaikan secara resmi nantinya. Terima kasih Ayahanda dan terima kasih teman-teman semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayunda Desi dan selamat bertugas kembali. Baik, untuk sambutan yang kedua dari Yunda Ervin Walida selaku Wakil Ketua Bidang Dakwah. Kepada Ayunda Ervin kami persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Yunda Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz Syamsuddin selaku yang selalu mensupport kami dalam kegiatan PWNA, khususnya di acara-acara dakwah ya. Kemudian saya juga berterima kasih pada Yunda-Yunda semuanya, Nasyiah Jawa Timur yang meluangkan waktunya, yang mensedekahkan waktunya untuk bernasyiah ya, minimal 1 minggu 1 kali gitu. Nah, kajian kali ini akan mengerucut nantinya pada bagaimana identitas nasyiah dalam bertawasud, sebagaimana yang sudah ada di flyer gitu. Dari kata umatan wasaton, ya wasat artinya tengah-tengah, jadi nggak terlalu ekstrim kanan, nggak terlalu ke kiri. Nah, ini sejalan juga Yunda-Yunda semuanya dengan salah satu isu yang diangkat Nasyiah Jatim periode ini, yaitu inklusivitas, keterbukaan. Dengan perspektif yang luas, berpikir terbuka, itu menjadi kunci penting dalam kehidupan beragama. Nah, karena dengan perspektif luas tadi, maka prinsip dan keyakinan beragama ini lebih mudah diamalkan, fleksibel gitu ya, dalam ruang yang dinamis dan
Nah, selain itu saya juga mau spill kegiatan Mubalighah karena ini ada PDNA Sejatim, nanti bisa disampaikan kepada teman-teman PDNA yang lainnya atau PCNA atau PRNA gitu yang di tempatnya ada yang passionnya mungkin di dakwah gitu ya. Nah, ini kabar gembiranya yang tadi di-spill sama Yunda Desi juga. Kami bekerja sama dengan PWM, khususnya dengan Ustaz Syamsuddin juga gitu, untuk mengadakan kayak beasiswa perkaderan gitu. Nah, perkaderan Mubalighah. Kalau selama ini kita sering ini ya apa namanya kesusahan gitu ya, kesulitan untuk mencari mubalighah, apalagi mubalighah muda. Nah, ini Ustaz Syamsuddin kemudian menjawab dengan program ini. Nantinya kita akan rekrut gitu ya, nggak perlu banyak orang, mungkin 15 sampai 20 orang nantinya akan kami biayai untuk belajar bersama, belajar agama bersama dengan Ustaz Syamsuddin dan beberapa pemateri yang lainnya dalam 1 tahun ke depan. Ya, nantinya kalau sudah kami godok, sudah siap untuk di-launching, akan kita launching dan mohon apa ya, ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, nantinya alumni dari program ini juga akan menjadi ini ya, partner dakwah, partner Departemen Dakwah untuk mengembangkan program seperti fasilitator pelatihan Mubalighah, Samara Course, dan kajian-kajian seperti yang saat ini kita lakukan. Ya, semoga ini terlaksana dengan baik sehingga mampu melahirkan Mubalighah yang progresif bagaimana cita-cita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syamsuddin dan Yunda sekalian yang Yunda Ervin, Error. sinyalnya. Muskilatul qanat, problem sinyal. Betul. Kita tunggu sebentar mungkin. Padahal dekat-dekat aja ya, tidak di kaki Gunung Penanggungan sana kan posisinya. Nggih. Halo Yunda Ervin. Mungkin bisa dilanjutkan nanti, nggih. Bentar. Oh, nggih. Baik. Ternyata sinyalnya Yunda Ervin kurang mendukung. Baik, teman-teman semuanya, Yunda semuanya, tadi disampaikan oleh Yunda Ervin bahwasanya nanti kelanjutan dari pagi hari ini kita akan ada semacam kuliah begitu yang insya Allah akan digratiskan oleh pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Baik, Yunda semuanya, pagi hari ini kita akan membahas tema kita yang saat ini juga sudah, saya kira sudah mendunia begitu ya, kita masuk dan lain sebagainya. Ini yang tadi sudah disebutkan oleh Yunda Ervin bahwasanya kita itu harus berada di tengah-tengah, artinya netral, kemudian tidak memihak yang A maupun yang B. Nah, namun ketika kita membaca dari tema ini sepertinya agak sulit kalau tidak dibarengi dengan niat yang sesungguhnya begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita semakin clear dan bisa menjadi kader Nasihatul Aisyah yang sebenar-benarnya, maka pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan yang sudah profesional di bidangnya. Beliau adalah Dr. Syamsuddin MAG. Kepada Pak Syamsuddin kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa Herwati ya atas waktu yang sudah dipercayakan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الناشئات أحييكن بأحسن تحية تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pimpinan wilayah NA Jawa Timur serta semuanya yang hadir di dalam majelis Zoomiyah ya pada pagi hari ini yang terdiri dari PDNA di seluruh Jawa Timur. Tentu saya bangga dan berbahagia sekali bisa bersoa dengan adik-adik semuanya. Ayuhan nasyiati, walaupun kita pertemuan secara daring ya, insya Allah pada kesempatan yang lainnya kita bisa sempurnakan dalam pertemuan yang sifatnya luring. Beberapa waktu yang lalu memang Mbak Ervin sudah diskusi ya dengan saya untuk satu keinginan yang saya kira itu keinginan sangat luhur, yaitu membentuk pesantren atau sekolah mubalighat di kalangan NA seluruh Jawa Timur. Saya kira ini penting ya, karena NA hari ini tentu kan adalah PWA pada masa yang akan datang, itu tidak bisa dihindari. Ya, menurut saya kira kaderisasi di PWA itu tidak sebaik kaderisasi yang terjadi di PWM. Adik-adik bisa melihat ya, yang ibu-ibu yang duduk di PWA itu relatif usianya lebih senior daripada kami-kami yang duduk di PWM. Artinya ada kaderisasi yang mendesak, yang hari ini duduk di NA, itu saya kira periode yang akan datang sudah harus pada duduk di jajaran PWA, dan oleh karena itu harus ada persiapan yang sebaik-baiknya kaitannya dengan kaderisasi serta fungsi-fungsi pengkhidmatan terhadap umat yang harus kita lakukan. Kemarin dari hasil-hasil diskusi itu saya sampaikan bahwa pesantren mubalighat ini setidaknya akan belajar 3 hal ya. Pertama adalah ilmu alat, kedua adalah ulumul Quran, dan yang ketiga adalah ulumul hadis. Karena ilmu alat itu adalah alat untuk menganalisis atau untuk membedah ya ilmu-ilmu yang tersimpan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Nah, ilmu alat yang saya maksudkan itu, bukan saya maksudkan, yang saya tawarkan adalah program mengerti bahasa Al-Quran metode manhaji. Itu sebenarnya saya ulang ya, program mengerti bahasa Al-Quran metode manhaji. Pendekatannya CBSA, karena makna pendekatan kan terkait dengan strategi pembelajaran, terkait dengan media pembelajaran dan seterusnya ya. Kenapa saya menawarkan program mengerti Al-Quran metode manhaji? Karena saya sudah lama mengembangkan ya, sudah lama puluhan tahun, hanya saja 20 tahun terakhir ini saya sudah tidak lagi masuk di situ karena sudah ada kader-kader muda yang bisa kita andalkan untuk menggantikan saya dalam konteks menjalankan program itu ya. Ya, insya Allah nanti kalau itu ya saya akan turun sendiri ya. Saya akan turun sendiri. Saya ingin setidaknya itu ya memberikanlah yang terbaik untuk kader-kader mubalighat di kalangan Nasyiatul Aisyah ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Namun begitu nih ya, sebelum kita sampai pada materi, saya ingin sampaikan
sekiranya ada kader-kader muda dari IMM itu bergabung itu gimana ya? Bisa enggak? Boleh sekali. Boleh ya, Sangat yang nanti ada anak-anak muda yang mungkin berpotensi saya ajak menemani saya itu semacam asistensi begitu ya, sekiranya saya tidak bisa nanti ada kader-kader muda yang bisa membantu saya. Tapi tetap saya kontrol ya. Baik adik-adik semuanya, hari ini kita akan bicara tentang ideologi Muhammadiyah. Saya kira itu adalah satu pembicaraan yang mendasar sekali di dalam kiprah kita ya, berorganisasi atau berdakwah lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Memang ya pengalaman kita kan banyak orang yang nimbrung di persyarikatan ini tapi tidak berangkat dari sebuah proses kaderisasi. Ya, tiba-tiba saja ada muncul di anak tangga tertinggi ya misalnya gitu. Nah itu memang sering merepotkan karena ada komitmen yang dilewati dan seterusnya, sehingga juga dalam batas-batas tertentu bisa merugikan persyarikatan ya, setidaknya militansinya dan seterusnya itu ya tidak kelihatan kalau memang tidak berangkat dari sebuah proses yang namanya kaderisasi. Saya sendiri misalnya memang tidak lewat satu jenjang dari PRM, kemudian PCM, kemudian PDM, langsung ke PWM, dan saya lewat IMM dulu ya, walaupun pada level apa yang di bawahnya cabang itu. Ya, kemudian langsung aktif di majelis tarjih, mulai dari wakil sekretaris, kemudian jadi sekretaris, kemudian jadi ketua, dan akhirnya dipercaya oleh umat untuk bisa berkhidmat di PBM, dan itu pun tetap menjadi wakil ketua yang membidangi hal-hal yang sangat terkait dengan keahlian atau sesuatu yang saya geluti selama ini, yaitu masalah ketarjian, masalah kepesantrenan, dan masalah haji umroh. Karena untuk periode ini saya membawai satu majelis dan dua lembaga. Majelis adalah Majelis Tarjih dan Tajdid, lembaga satu adalah Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah LP2M, dan itu sudah saya kerjakan dengan baik. Ketuanya adalah Dr. Boy Pradana yang intelektual Muhammadiyah, usianya relatif muda. Dan yang ketiga adalah Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh ya, supaya kader-kader atau warga persyarikatan yang melaksanakan haji umroh bisa memperoleh bimbingan dan pelayanan yang sebaik-baiknya, juga keseragaman di dalam hal tata cara manasik sebagaimana yang telah diputuskan, setidaknya difatwakan oleh majelis tarjih. Sehingga persoalan ideologi ini menjadi sangat penting dan strategis bagi kader ya. Saya akan menyampaikan PPT ya, untuk kita kaji bersama-sama. Jadi kita bicara tentang landasan ideologi Muhammadiyah. Terbaca ya PPT-nya? Halo? Oke, sampun Us. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Nah, pertama kita bicara tentang ideologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani idea.
yang memiliki makna, ide, nilai, keyakinan, cita-cita, dan logos, artinya adalah pengetahuan. Sehingga ideologi kita pahami sebagai seperangkat ide, keyakinan, cita-cita yang menjadi landasan adanya sesuatu. Kalau kita bicara ideologi Muhammadiyah, berarti kan bicara tentang ide, keyakinan, cita-cita yang menjadi landasan adanya sebuah lembaga dakwah yang namanya Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa ideologi Muhammadiyah adalah seperangkat ide, nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi landasan dari eksistensi Muhammadiyah. Ya, mungkin ya dalam bahasa Arab sesuatu yang jadi ghayah ya. Atau maqasid, tujuan-tujuan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Nanti akan muncul dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Fungsi ideologi Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, tolak ukur, amal usaha, dan dakwah Muhammadiyah. Jadi situ nanti bisa dipakai nilai, bisa dipakai untuk asesmen, bisa dipakai untuk mengevaluasi apakah sebuah gerakan, apakah sebuah amal usaha itu masih dalam frame Muhammadiyah, ataukah sebaliknya itu bisa diukur dari ideologi yang melandasi dari hal-hal tadi, baik dalam bentuk gerakan, dakwah, pendirian masjid, pendirian amal usaha yang lainnya. Nah, ideologi Muhammadiyah bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Jadi begini, apakah Muhammadiyah itu sendiri tidak identik dengan Islam? Kok kemudian dikatakan ideologi Muhammadiyah bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Makna ajaran-ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis, atau dalam idiom Majelis Tarjih, Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya. Itu nanti rinci sekali nanti kalau adik-adik semuanya belajar ulumul hadis itu mesti ada penjelasannya. Semua hadis sahih itu adalah makbul, tapi tidak semua hadis makbul itu makmulun bihi. Ada hadis makbul yang makmulun bihi, ada juga yang ghairu makmulun bihi. Makmulin bihi bisa diamalkan dan tidak bisa diamalkan. Ada itu nanti. Ada hadis-hadis sekalipun sahih, sekalipun makbul, tapi tidak bisa diamalkan. Ya, ini selingan aja ya. Apa misalnya? Satu, hadis mukhtalif, hadis problematik. Dua, hadis mansyukh. Tiga, hadis marjuh. Wah, itu tiga hadis sahih yang tidak bisa diamalkan. Baik, kita memiliki sumber primer ajaran agama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah tadi. Allah memberikan kita pikiran, kecerdasan ya, dengan berbagai pengalaman hidup kita, sejarah hidup yang kita lalui, kemudian kita memahami dua sumber agama tadi atau dua sumber primer agama tadi, dan lahirlah sebuah proses namanya ijtihad. Nah, Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah hasil ijtihad Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan membaca Al-Quran, Ahmad Dahlan membaca Al-Hadis. Ahmad Dahlan hidup di sebuah ruang dan waktu tertentu. Nah, ruang dan waktu tertentu serta kecerdasan Ahmad Dahlan itulah modal yang ia pakai memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah, lahir Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, karena Muhammadiyah bukan Dahlanisme, ya sekali lagi tanpa mengecilkan arti pendiri Muhammadiyah, bisa saja kita berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam konteks aplikasi ajaran, tapi dalam konteks prinsip ideologi persyarikatan tidak boleh beda. Kalau dalam konteks aplikasi, dalam konteks tahqiq gitu ya, dalam konteks wujud dari sebuah wujud konkret dari sebuah ide, wujud konkret dari sebuah nilai itu bisa berbeda, bisa berbeda.
Bisa saja kita mendirikan lembaga-lembaga baru yang dulu tidak ada. Dan seterusnya yang tentu sekarang ini sudah sangat nyata. Katakanlah Majelis Tarjih itu kan adanya itu setelah meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Juga apalagi lembaga baru, majelis baru yang dulu tidak ada. Itu bagian dari dinamika persyarikatan, tetapi memiliki berlandaskan pada landasan atau ideologi yang sama. Baik, ideologi Muhammadiyah dapat di dalam Muqaddimah ajaran dasar, Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, MADM, itu tidak bisa tidak itu. Nanti itu luar biasa ya, MADM itu yang merumuskan itu tidak main-main ya, yang merumuskan Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu diantaranya adalah Hamka, Kasman Singodimedjo, itu orang-orang hebat ya. Kemudian identitas Muhammadiyah atau IM, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCHM, kepribadian Muhammadiyah, khitoh Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Untuk yang terakhir, yang PHI-WM ini dimuat juga di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih atau HPT Jilid 3. Di antara kelima ini yang dikatakan sebagai landasan berdirinya Muhammadiyah adalah Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ibarat Muqaddimah atau preambul dari Undang-Undang Dasar 1945. Maka posisi MADM ini sangat penting dan sangat mendasar. Disitulah kita temukan ideologi Muhammadiyah. Jadi kajian tentang Muqaddimah anggaran dasar itu menjadi penting karena itu yang bisa dikatakan sebagai landasan berdirinya Muhammadiyah. Baik, kita mengenal sedikit tentang Muqaddimah, bahasa Indonesianya Muqaddimah ya. Anggaran dasar Muhammadiyah. Matan MADM adalah teks MADM itu sendiri yang secara lengkap yang diawali dengan surat Al-Fatihah sampai kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, bayangkan ya, diawali dengan surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka dan diakhiri dengan sebuah tafa'ul atau sebuah optimistik ya, sesuatu atau angan-angan cita-cita yang sifatnya optimistik terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pengusul rumusan menurut sejarahnya adalah Ki Bagus Hadikusumo yang juga ya anggota atau perumus dari Pancasila itu, bahkan yang rumusan ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan rumusan yang berangkat dari pikiran Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu adalah memang ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. MADM pertama kali diperkenalkan pada Muktamar Darurat tahun 1946, kemudian dibahas kembali secara resmi dan disahkan pada Muktamar ke-31 di Yogyakarta. Artinya kalau Muktamar ke-31 ya belum lama. Kemarin di Surakarta kan kita Muktamar ke-38. Jadi kalau bicara Muktamar ke-31 berarti ya 5 kali 7 berapa? 35 tahun yang lalu. Tim penyempurna Profesor Dr. Hamka Tubuya Hamka, Profesor Mr. Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Farid Ma'ruf dan Zen Jambe. Artinya ada orang-orang hebat ya yang berada di balik perumusan dan penyempurnaan dari rumusan MADM Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, latar belakang dirumuskannya MADM itu belum adanya rumusan formal MADM waktu itu, adanya gejala penurunan spiritualisme dalam Muhammadiyah. Ini saya garis bawahi ya. Adanya gejala penurunan spiritualisme dalam Muhammadiyah.
Muhammadiyah berkembang, amal usahanya banyak, mulai sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, bahkan panti asuhan, dan masjid-masjid yang jumlahnya sangat banyak. Nah, banyaknya amal usaha ini tentu menyebabkan banyaknya orang yang masuk ke dalamnya, karena kita memang membutuhkan keahlian banyak orang. Tapi tidak semua orang yang masuk ke dalam AUM itu memiliki integritas ya di dalam bermuhammadiyah, memiliki militansi bahkan di dalam bermuhammadiyah, bahkan banyak ya yang tidak mengenal Muhammadiyah sama sekali. Lah itu dianggap sebagai dari penurunan spiritualisme dalam Muhammadiyah, di mana gerak sosial dari persyarikatan ini kemudian tidak lagi melihat awal atau cita-cita dari didirikannya Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan, sebagai persyarikatan dakwah, al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yang didirikan oleh seorang tokoh agama, seorang ulama yang sangat hebat. Nah ini kan harus diantisipasi dengan baik. Karena kalau tidak bisa saja nanti Muhammadiyah itu tinggal nama, tapi isinya sudah bukan Muhammadiyah lagi. Kalau kita tidak pagari dengan yang namanya ideologi Muhammadiyah. Kuatnya pengaruh berbagai ideologi luar, ya, terutama penetrasi dari pikiran-pikiran yang datangnya dari Barat di era globalisasi itu yang memang cenderung menjadikan dangkalnya akidah umat, dan dangkalnya akidah umat ini juga berdampak kalau di Muhammadiyah pada dangkalnya terkait dengan spirit atau perjuangan dalam Muhammadiyah. Terinspirasi atas disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, sekarang intisari kandungan MADM. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, hidup manusia bermasyarakat. Islam adalah satu-satunya pedoman hidup yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam merupakan kewajiban umat manusia. Coba kita hayati, ya, kita renungkan bersama. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Saudara, tauhid ini rasional. Tauhid itu sebuah doktrin yang sangat mendasar ya di dalam agama Islam, yang di dalamnya terdapat kemerdekaan hakiki manusia. Siapapun orangnya, kalau ia belum berada di dalam lingkaran tauhid, ia sejatinya belum merdeka. Karena ia masih menuhankan sesuatu yang bukan Allah, atau setidaknya ia dikendalikan, rela dikendalikan oleh sesuatu yang bukan Allah. Yang itu dalam konteks kontemporer itu ya bisa muncul dalam macam-macam bentuknya. Ada hedonisme, ada materialisme, dan seterusnya lah, itu yang luar biasa. Yang kedua, bahwa hidup manusia itu bermasyarakat. Kalau yang pertama, manusia itu harus sadar bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan. Itu. Jadi makna manusia harus berdasarkan tauhid itu harus sadar bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan. Sadar betul bahwa dirinya adalah Abdullah. Kesadaran bahwa kita adalah Abdullah atau adalah hamba Allah, itu kan juga kesadaran bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Sama kalau dibalik, kesadaran bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, pada saat yang sama itu juga kesadaran rohani bahwa kita itu adalah Abdullah. Dan kesadaran itu punya konsekuensi. Saat kita sadar bahwa diri kita adalah Abdullah, maka punya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ada larangan-larangan yang harus kita hindari atas dasar itu. Berikutnya, hidup manusia itu bermasyarakat.
Ini juga tidak bisa kita hindari karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga tauhid akhirnya menjadi landasan atau dasar tata cara pergaulan dengan sesama manusia. Juga dengan makhluk Allah yang lainnya. Disinilah ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam semesta. Itu nanti ya rinci sekali dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Islam adalah satu-satunya pedoman hidup yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Percaya, iman, bahwa kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, baik di dunia ataupun di akhirat itu adalah ad-din al-Islam. Itu yang namanya husnudzon billahi ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berislam, kalau kita bermuhammadiyah, kemudian tidak yakin bahwa ini adalah jalan, bahwa ini adalah sesuatu yang kita titi menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita namanya tidak husnudzon kepada Allah. Tentu Muhammadiyah bukan mazhab, apalagi agama ya. Agama tetap Islam, tapi Muhammadiyah gerakan. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Dengan kata-kata itu kita juga percaya orang-orang yang memiliki organisasi seperti Muhammadiyah itu juga akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat selama dia menjadikan Islam sebagai agamanya. Tidak kemudian eksklusif ya, kalau tidak Muhammadiyah masuk neraka. Itu kan itu ya ideologi kaum takfiri. Kalau di Indonesia itu seperti LDII, itu kaum takfiri yang beda dengan dirinya, kafir finnari jahannama khalidina fiha. Surga Tuhan sempit, hanya cukup untuk mereka, yang selain mereka tidak bisa masuk. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu ya. Muhammadiyah toleran, Muhammadiyah tasamuh, Muhammadiyah terbuka untuk siapa saja. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam merupakan kewajiban umat manusia. Ini paham Muhammadiyah. Kenapa ada rumusan seperti itu? Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam merupakan kewajiban umat manusia. Kita percaya bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin. Pamungkasnya para nabi dan para rasul. Dari mana tahu? Dari hadis Nabi, dari ayat Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah utusan Allah dan pamungkasnya para nabi. Artinya setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Padahal ada perbedaan yang sedemikian signifikannya antara situasi kondisi zaman Nabi dengan zaman-zaman berikutnya. Setidaknya pada zaman Nabi, wilayah Islam itu masih dalam batas-batas Jazirah Arab. Pemeluk agama Islam masih pada batas-batas orang Arab. Tapi setelah Nabi meninggal, Islam berkembang jauh dari batas-batas Jazirah Arab, termasuk ke timur jauh ya, ke Indonesia dan seterusnya. Apa artinya? Tantangan dakwah pada zaman Nabi tidak sama dengan tantangan dakwah setelah beliau. Justru tantangan dakwah kontemporer jauh lebih complicated dibanding dengan tantangan dakwah pada zaman Nabi.
menurut akal manusia dibutuhkan nabi-nabi baru, dibutuhkan rasul-rasul baru. Pada zaman itu saja yang Islam masih dalam batas-batas Jazirah Arab ada nabi dengan satu tingkat ya tantangan dakwah yang tidak lebih complicated dibanding dengan tantangan dakwah sepeninggal beliau. Tentu ya, zaman setelah nabi itu lebih dibutuhkan adanya seorang nabi, adanya seorang rasul. Nalar kita bicara begitu. Tetapi Allah sudah memutuskan ya. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah utusan Allah dan pamungkasnya para nabi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kader-kader Islam harus jadi da'i, harus jadi rasul, harus jadi nabi, dalam tanda kutip ya, yang rasul dan nabi. Sebagai penerus dakwah nabi, sebagai penyambung lidah nabi. Setidaknya rasul untuk dirinya sendiri, setidaknya rasul nabi untuk dirinya sendiri. Kalau memang sudah memiliki kemampuan, maka ring yang lebih luas lagi, ring yang lebih luas lagi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dari azab Allah, jagalah dari nerakanya Allah, diri dan keluarga kalian. Jadi memang dimulai dari yang paling kecil. Kemudian menuju yang sekupnya lebih luas lagi, sekupnya lebih luas lagi. Dakwah pertama Nabi ya hanya kepada para keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Berjuang, menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam merupakan kewajiban umat manusia tanpa kecuali. Terutama kader-kader NA. Baik. Intisari kandungan MADM, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam harus mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW pada khususnya dan para nabi pada umumnya. Kenapa? Ya karena Muhammadiyah ini merupakan mata rantai yang tak terpisahkan, mata rantai dakwah yang tak terpisahkan dengan agama Nabi Muhammad SAW. Sementara agama Nabi Muhammad SAW merupakan mata rantai dakwah yang tak terpisahkan dengan agama nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak boleh kita kemudian menyimpang dari manhaj yang telah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Manhaj ya. Manhaj itu dalam arti tataran konsep. Ya, kalau aplikasinya kan ya bisa berbeda. Adik-adik NA ini kan generasi milenial. Kalau saya sih sudah generasi kolonial, ya, agak jauh. Jadi dakwah yang dikembangkan itu ya mengikuti tren yang ada. Penuhilah media sosial dengan dakwah Anda. Tapi untuk sampai ke sana, bekalnya harus memadai. Supaya tidak larut dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia maya sana. Nah itu salah satunya adalah dengan ikhtiar tadi mendirikan pesantren Mubalighat Nasyiatul Aisyah. Perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut akan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Ada kelompok organisasi itu bid'ah. Karena bid'ah maka dolalah. Karena dolalah finnar. Makanya semua orang yang berorganisasi di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, gara-gara mereka punya organisasi masuk neraka semua.
Sehingga penyumbang bahan bakar neraka terbanyak itu kira-kira orang Indonesia nanti. Karena banyak organisasi Islam. Itu pikiran-pikiran primitif, gitu ya, pikiran-pikiran yang tidak boleh dikembangkan. Artinya mereka tidak mampu mengembangkan pikirannya ketika harus memahami ayat-ayat Al-Quran. Nabi itu berhasil juga karena berorganisasi. Ya cuma ya tidak dikasih nama gitu aja. Nabi membentuk pasukan, Nabi mengangkat dirinya jadi panglima perang, Nabi menyuruh orang memungut zakat, Nabi menyuruh sekretarisnya menulis surat. Apa? Sehingga ayat wal takum minkum ummatun itu, umat itu pemahaman turunannya adalah organisasi. Karena jelas kan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kata-kata Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang tidak dimanage oleh organisasi, yang tidak terorganisir, bisa kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Iya, betul, faktual, fakta. Kebenaran yang tidak terorganisir bisa kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Seluruh perjuangan diarahkan pada tercapainya tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wah, ini memang amat krusial ya, makna masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maksudnya Islami dalam semua aspek kehidupannya. Islami ekonominya, Islami politiknya, Islami akhlaknya, Islami pergaulannya, Islami pakaiannya, Islami tutur katanya. Itu yang sebenar-benarnya. Tidak parsial, Islam saat di dalam masjid, Islam saat di atas sajadah, tapi kalau sudah di kantor, hilang Islamnya. Berani korupsi. Kalau sudah di pasar, hilang Islamnya, berani menipu. Nah, itu namanya tidak sebenar-benarnya. Khusyuk saat di atas sajadah, menangis di dalam masjid, tapi duit haram masuk ke dalam kantongnya. Kan tidak benar itu. Nah, identitas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah itu ada 3. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah adalah gerakan jadid atau pembaruan. Baik. Jadi kalau kita bicara identitas Muhammadiyah ada 3 itu. Gerakan Islam, dakwah, al-amar bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan yang ketiga tajdid. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa. Saya kira Islam ideal untuk sekarang ini di seluruh dunia tidak ada yang sebaik Muhammadiyah. Pusaran gerakan Muhammadiyah itu masjid. Seperti pada zaman Nabi. Kalau kita mau mengadakan TK apa ya rapatnya di masjid. Mau mengadakan SD Muhammadiyah TK-nya di masjid. Mau mendirikan rumah sakit rapatnya di masjid sampai sekarang. Tidak seperti di tempat lain yang pusaran kegiatannya itu dari kuburan ke kuburan. Tidak benar itu. Jadi identitas Muhammadiyah tadi kita katakan ada 3. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Maksudnya Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan dunia akhirat. Ya. Ali Imran 31. Ali Imran ayat 19. Coba saya lihat.
Inna ad-dina 'indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Islamlah agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Maidah ayat 5, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Dan Islamlah sumber dan pedoman utama gerakan Muhammadiyah. Yang karena memang yang tadi saya katakan ormas keagamaan yang didirikan oleh ahli agama. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya Muhammadiyah adalah gerakan yang menyuruh umat manusia untuk melakukan kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang tercela dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga di dalam semua gerak sepak terjang Muhammadiyah itu ada spirit ini, spirit dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita hayati. Di Papua, di NTT kita punya puluhan ribu mahasiswa. Mereka rela kuliah di lembaga milik Muhammadiyah. Kendati pun sebagian besar mereka, sekitar 80% ya dari mahasiswa-mahasiswa itu yang agamanya adalah non-muslim. Dan itu kan dakwah yang luar biasa. Pernah jajaran rektorat ya, Universitas Muhammadiyah Manokwari datang ke kantor Muhammadiyah. Mereka cerita setiap Jumat ada saja 1-2 mahasiswa non-muslim itu masuk ke dalam Islam setiap Jumat. Bahkan ada satu suku, karena kepala sukunya itu masuk Islam, semua anggotanya jadi Islam. Yang sering jadi sasaran KKN untuk atau oleh mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah. Makna sasaran itu positif ya. Ya seperti ayat yang populer yang kita kenal dengan ayat Muhammadiyah, yaitu Ali Imran 110, Ali Imran 105. Mulai waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair sampai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, yang identitas Muhammadiyah itu bahwa Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Saya kira bukan pembaharuan ya, pembaruan. Maksudnya dalam gerakannya Muhammadiyah bersifat modernis, pembaru, yakni melakukan purifikasi, revitalisasi, reformulasi terhadap ajaran Islam dengan kembali pada spirit terdalam dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengindahkan perkembangan dunia modern. Wah, ini bahasan yang sangat luas, ya. Cakupannya sangat luas. Kenapa harus purifikasi? Ya sederhananya, Islam yang dihadapi Ahmad Dahlan waktu itu adalah Islam yang sudah tidak lagi murni. Bahkan sebagian besar aspek dalam Islam itu sudah tergantikan oleh sesuatu yang datangnya dari luar Islam. Untuk menggali Islam murni harus ada satu gerakan namanya purifikasi. Pemurnian ajaran Islam. Nah, ini salah satu bahkan unsur pertama dalam persyarikatan Muhammadiyah.
Kita ingin ambil Islam yang murni, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dari sanalah muncul rujuk ilal Quran was sunnah. Revitalisasi, ya, memanfaatkan secara maksimal lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat Islam. Reformulasi, merumuskan kembali bagaimana agama ini tetap bisa diterima oleh masyarakat, ya, dalam segala macam keadaannya. Karena dalam agama ini ada hal-hal yang sifatnya thawabit, ya, tidak berubah. Ada juga hal-hal yang sifatnya dikembalikan kepada kemaslahatan manusia. Karena itu masuk dalam ranah muamalah duniawiyah. Saya sering mencontohkan, misalnya, ya, antara sholat dengan masjid. Kalau sholat itu thawabit, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa digeser, tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau sarana ibadah itu, ya, disesuaikan dengan hajat kebutuhan manusia. Kalau Nabi membuat masjid tanpa tekel, tanpa keramik, tanpa marmer, bukan berarti kemudian kita juga bikin masjid seperti masjidnya Nabi yang beralaskan tanah. Kalau Masjid Nabawi tiangnya adalah batang kurma, kemudian kita harus bikin masjid yang tiangnya batang kurma, ya, tidak begitu. Karena masjid sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Nah, ini yang harus karena pada zaman Ahmad Dahlan dicampur adukkan, sarana dianggap agama, sebagaimana ibadah dianggap agama, sarana juga dianggap ibadah. Nah, dengan kembali kepada spirit terdalam dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mengindahkan perkembangan dunia modern. Ya, kalau saya bicara di Majelis Tarjih itu kan sering saya contohkan gini, walaupun belum ada Majelis Tarjih, Ahmad Dahlan sudah menyampaikan fatwa-fatwa keagamaan yang sangat maju waktu itu. Setidaknya kan ada 3 hal. Pertama, sholat Id diadakan di lapangan, walaupun menuai reaksi yang keras dari masyarakat. Dan sholat Id di lapangan itu luar biasa. Pertama, ya, memang dalilnya begitu. Tidak sama dengan sholat-sholat yang kewajiban 5 waktu sehari semalam itu. Kedua, itu kan syiar, apalagi waktu zaman penjajahan, show of force, bahwa umat Islam punya kekuatan. Kedua, terkait dana masjidnya. Sampai sekarang saja masih banyak orang punya pikiran bahwa dana masjid itu, ya, melulu untuk masjid. Bangun ini, bangun itu, masjidnya sudah bagus, duitnya masih numpuk, ya, tidak diapa-apakan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, dana masjid bisa dipakai untuk perjuangan sabilillah yang lainnya. Karena orang memasukkan amal, memasukkan duit, ya, ke dalam kotak amal itu kan sabilillah. Nah, sabilillah itu kan dimensinya banyak. Beasiswa sabilillah. Orang sakit sabilillah. Orang miskin sabilillah. Mendirikan rumah sakit sabilillah, mendirikan sekolahan sabilillah. Jadi yang pada intinya bahwa pesan-pesan suci Al-Quran itu tidak muncul dalam kehidupan masyarakat Islam. Jadi kalau tadi ada istilah yang di proposal itu ada ummatan wasaton, ini tidak muncul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, itu tidak muncul. Karena ummatan wasaton itu amanah. Bahwa muslim harus tampil di depan. Harus pemimpin, kaya, sehat, pintar, cerdas, higienis hidupnya.
Umatan wasaton. Cuma faktanya waktu itu terjajah, melarat, loro-loron, budikan, tidak sekolah. Karena yang sekolah hanya anak Belanda sama anaknya priayi. Lingkungan hidupnya tidak higienis, kempro. Ahmad Dahlan berpikir, loh, amanat Quran itu kita harus jadi umatan wasaton. Loh, berarti ada yang salah di sini. Nah, maka muncullah pikiran-pikiran purifikasi. Oh, ini biang keroknya itu harus dilakukan pemurnian, revitalisasi. Beras zakat fitri atau zakatul fitri yang kita kenal dengan zakat fitrah. Itu kan amanat Nabi untuk fuqara wal masakin. Tapi kalau disetor ke kiai, bahkan kiainya sawahnya sudah 10 hektar, kok masih dapat setoran beras? Itu gimana? Harus beras zakatul fitri kepada fuqara wal masakin. Nah, gitu. Dan agama harus bisa diterima umat dalam bahasa modern. Artinya orang Islam tidak gagap dalam kehidupan modern. Ya, saya kira sekarang itu sudah bisa kita pahami. Sekarang yang apa namanya? MKCH ya, MKCH. Kalau MKCH itu ya rumusan landasan ideologis Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, paham agama, misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MKCH ditetapkan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah 69 Ponorogo, kemudian direvisi kembali pada sidang Tanwir Yogyakarta 1970. Bagian-bagian pokok dari MKCH itu, ya saya kira nanti bisa didiskusikan ya. Sebenarnya ya relatif sama, cuma ada penguatan-penguatan. Muhammadiyah, gerakan Islam, gerakan yang meyakini bahwa Islamlah satu-satunya jalan keselamatan dunia akhirat. Islamlah agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya yang tadi kita tidak secara mengikuti manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan manhaj nabi-nabi yang sebelumnya secara umum. Berkaitan paham agama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mendasarkan dakwahnya dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa atau spirit ajaran agama Islam yang disebut spirit dalam ya, dari spirit berkemajuan ya, harus di situ walaupun faktanya banyak yang berkemunduran. Bagian-bagian pokok MKCH berkenaan dengan peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah adalah gerakan yang mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Apa artinya adil makmur kalau dalam laknat Allah? Itulah kebahagiaan yang hanya selesai dalam kehidupan dunia. Yang diinginkan adalah masyarakat adil makmur dalam ridha Allah. Nah, sekarang kepribadian Muhammadiyah itu butuh waktu yang cukup lama ya. Intinya saja. Nah, intisari matang kepribadian Muhammadiyah. Pertama, apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua, dasar amal Muhammadiyah, nanti bisa lagi. Perkembangan amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, sifat-sifat Muhammadiyah. Ya. Coba itu ya. Saya Ustadz, waktunya tinggal 5 menit. Tinggal berapa? Tinggal 5 menit Ustadz. Baik, ya, jadi seperti itu. Nanti bisa dikaji lagi. Kita ini ya, lapang dada, luas pandangan, memegang teguh ajaran Islam,
memperbanyak kawan, membina ukhuwah. Coba siapa saja yang tidak diterima di PWM? LDI datang kita terima, Syiah datang kita terima, semua datang kita terima, tidak ada yang kita tolak. Semuanya kita jamu dengan makan yang enak, tidak ada yang kemudian tidak kita hormati. Manusia itu bersaudara tanpa kecuali. Ya. Baiklah adik-adik ya, itu beberapa hal nanti yang selanjutnya. Ya memang ini kalau kita bicara ideologi secara komprehensif kan membicarakan tadi itu ya, membicarakan yang di awal tadi. Jadi ya skopnya luas sekali yang saya kira tidak bisa diselesaikan oleh satu pertemuan, harus diselesaikan dengan beberapa kali pertemuan. Oke, saya kembalikan kepada moderator, saya akhiri. Baik, terima kasih Pak Syam, Ayahanda Syamsuddin. Masya Allah luar biasa sekali, panjang kali lebar yang sudah diterangkan terkait ideologi Muhammadiyah. Nah, ideologi Muhammadiyah ini teman-teman harusnya sudah melekat pada diri kita sebagai kader dari Muhammadiyah. Nah, dari penjelasan yang disampaikan oleh Ayahanda tadi, apakah ada yang mau disampaikan atau pertanyaan? Monggo, Yunda-Yunda semuanya. Mumpung masih ada waktunya 5 menit ya, sudah Edwin ya. Ayo Danisa mungkin bisa itu ada pertanyaan. Oh, di obrolan. Oke. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan ya terkait ini dari PDNA Sampang Kiki Laili. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya agar Mad'u menerima dakwanya si dai dengan tidak melihat golongan? Sedangkan Mad'u kalau bukan golongannya tidak mau ikut. Yang kedua, menurut Pak Syamsuddin, jika Muhammadiyah dikatakan golongan yang ekstrim, itu bagaimana? Jadi pertanyaannya ada dua ya. Oke, Ustaz. Pertama, bagaimana caranya dakwah Muhammadiyah ini bisa diterima oleh semua golongan? Memang begini ya, kecenderungan orang itu kan, ya ini manusiawi sih, melakukan satu langkah-langkah yang disebut dengan penyelamatan diri. Ya. Bahasa lainnya adalah survival. Ya. Survival kan salah satu ciri makhluk hidup. Ya. Sehingga yang harus kita pahami, Muhammadiyah ini adalah gerakan pembaru, gerakan modernis. Artinya ada satu fakta yang menurut kita harus memperoleh perlakuan. Perlakuan apa? Perlakuan purifikasi, perlakuan revitalisasi, dengan kita menawarkan ide-ide baru. Nah, ide-ide baru itulah yang dibawa oleh Muhammadiyah. Dan kemudian memperoleh tanggapan yang baik. Ya, ada juga yang tidak baik namanya tanggapan. Tapi kan kemudian menuai reaksi, ya, menuai reaksi dari kelompok mayoritas tadi, maka kelompok mayoritas itu pun akhirnya juga mendirikan organisasi. Kalau Muhammadiyah sebagai organisasi pembaru, ya, organisasi yang membawa pencerahan untuk mencerahkan yang belum tercerahkan, lahir tahun 12, tahun 26 ada pembelaan, khawatir pengikutnya jadi berkurang, khawatir institusinya jadi begini jadi begitu, lahir organisasi baru untuk melindungi mereka, aset-aset mereka. Nah, aset itu ya juga masyarakat kan aset bagi mereka, karena itu adalah sumber kehidupan mereka juga. Nah, ini yang kemudian kita harus tampil manis, cerdas ya di dalam dakwah kita. Jadi dakwah itu memang kalau ayatnya ud'u ila sabili rabbika
itu pertama ya, ud'u ila sabili rabbika itu kan bahwa yang kita ajak ini bukan saja orang yang sudah beragama Islam, itu sih gampang. Tapi kalau ud'u ila sabili rabbika itu kan yang diajak itu adalah mereka yang posisinya masih berada di luar jalan Tuhan supaya masuk ke dalam jalan Tuhan. Nah, kalau perintah itu mengajak mereka yang berada di luar jalan Tuhan supaya masuk ke dalam jalan Tuhan, faktanya bahwa yang kita hadapi adalah orang-orang yang sudah berada di dalam jalan Tuhan. Kan ya hanya tinggal memoles, memberikan satu pencerahan. Makanya kemudian muncul dalam bentuk bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan cara yang sebaik-baiknya serta nasihat yang seindah-indahnya. Jadi ya kalau kita bicara tentang dakwah itu kan ya sebuah proses yang tidak berkesudahan ya. Jadi seperti sabar itu kan sebuah proses yang tidak berkesudahan. Nanam orang ya tidak seperti nanam singkong. Kalau nanam singkong 3-4 bulan bisa dipanen. Kalau nanam orang ya belum tentu. 10 tahun, 20 tahun baru muncul sebagai kader kan gitu namanya nanam orang itu. Kemudian kalau Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan ekstrim, itu ya saya kira salah besar. Muhammadiyah itu satu gerakan yang paling moderat, paling tolerans. Ayo, bisa sih. Itu kita bisa berdiskusi itu. Siapa yang tidak diterima di PW Muhammadiyah selama ini? Tidak ada yang ditolak. Karena kita memang moderat, kita mengembangkan satu prinsip yang namanya toleran. Dan itu 5 dari prinsip-prinsip dalam majelis tarjih itu kan toleransi. Ya karena saya mantan ketua majelis tarjih, ya saya paham sekali bagaimana prinsip-prinsip itu. Ya. Nah ini ada, saya ceritakan waktu muktamar Makassar. Tapi jangan menuduh saya macam-macam, saya cerita aja. Jadi menjelang rekomendasi itu ada orang keliling masuk door to door ya, ketuk kamar masing-masing utusan daerah membawa lembaran-lembaran yang isinya mendesak forum muktamar untuk menyampaikan untuk memuat satu dari rekomendasi yang akan dirumuskan itu tentang Syiah. Nah, itu. Ya kontroversi lah itu. Saya dikasih fotokopian gitu sama kelompok-kelompok yang ngotot itu. Orang Makassar, ulama-ulama ya, ulama-ulama Muhammadiyah. Ya. Saya tanya, Pak, kenapa sampean kok seperti ini? Kenapa? Apa sih salahnya Syiah itu? Loh, itu akan menjadi musuh negara, musuh Pancasila. Pak, maaf saya tanya, sejarah kelompok Islamis yang memberontak kepada negara itu, setahu saya pertama Kartosuwiryo. Kartosuwiryo Syiah apa Sunni Kartosuwiryo? Oh ya Sunni. Waktu kelompok-kelompok ekstrem itu. Ada Imam Samudra, ada Amrozi ngebom. Itu Syiah apa bukan Syiah? Ya memang bukan Syiah. Lah kok yang dibenci Syiah itu gimana? Ya tapi jangan tak dukung nanti saya sampaikan ke bapak-bapak ini. Tapi itu ya pertanyaan ternyata tidak bisa jawab, tidak punya alasan. Akhirnya itu kan muncul rekomendasi lah. Pak Din itu kan orang yang sangat moderat, waktu itu ketuanya Pak Din Samsudin kan. Muncul rekomendasi yang mengecewakan mereka kan, karena rekomendasinya dalam muktamar Makassar itu bagi Muhammadiyah Syiah itu adalah mitra dialog peradaban. Bagi Muhammadiyah Syiah itu adalah mitra dialog peradaban.
terkait ideologi Muhammadiyah memiliki pendirian yang telah tegas. Karena Muhammadiyah menolak ideologi kultus individu. Nah, orang Syiah itu kan kultus individu. Muhammadiyah menolak kultus individu karena Muhammadiyah berpedoman langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sudah cukup itu aja. Artinya apa? Tidak ada sifat permusuhan. Fatwa tentang di Majelis Tarjih itu ya, fatwa tentang fatwa tertua itu ya. Fatwa tentang apa namanya? Ahmadiyah itu lembut sekali fatwa tentang Ahmadiyah itu. Tidak menyebut namanya Ahmadiyah sama sekali. Bahwa Muhammadiyah menolak paham yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini titik. Tidak ada sifat apa membuli, menjatuhkan kehormatan kelompok lain. Karena kita ingin ya mereka itu yang berada di persimpangan jalan itu kembali kepada Islam. Bukan kemudian kita lempar lebih jauh dari Islam, tapi diarahkan untuk mendekat kepada Islam. Saya sampaikan kembali, kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu adalah ekstrim, itu salah besar. Muhammadiyah itu dulu justru berada di tengah, moderat, tawasud, bainal ifrat wa tafrid, di antara ekstrim kanan yang cenderung berlebihan dan ekstrim kiri yang cenderung mereduksi atau meremehkan ajaran agama. Muhammadiyah berada di tengah. Dan itu adalah yang disebut tadi itu ya, Islam wasatiyah. Baik ya. Masih ada lagi? Baik, demikian Mbak Kiki jawaban dari Ayahanda Syamsuddin. Insya Allah sudah ini ya, mewakili ya. Ini saya nambah satu pertanyaan, Mbak Nisa. Assalamualaikum. Oh, yeah. Oh, ada dari PWN Arya. Waalaikumsalam. Selamat datang, Yunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, kami dari Riau ini. Nama saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, kan terus di Jatim dan menjadi inspirasi kami di sini nih kegiatan dari Jatim. Semoga bisa saling untuk Nasihatul Aisyah kita tercinta gitu. Mungkin bisa diperkenalkan nama Yunda. Oh iya. Supaya kenal semua teman-teman. Nama saya Habdina Rusmasita, biasa dipanggil Dina. Kebetulan diamanai menjadi ketua umum di PWN Riau. Asalnya sebenarnya saya dari Jawa Tengah, dari Klaten. Iya, dari cabang Tulung, kemudian ke PDNA Klaten, lanjut ke sini PDNA Kota Pekanbaru, terakhir jadi PWN Riau gitu, seperti itu. Jadi bahasanya walaupun Riau ini medok, masih medok Jawa. Salam juga untuk Ayahanda kami, Ayahanda Syamsuddin. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat mencerahkan sekali kami yang di sini juga. Insya Allah nanti kapan-kapan sowan di Riau via Zoom nggih saged juga ya. Insya Allah. Apa Ayahanda? Iya. Mungkin ini sedikit ini ya apa untuk berdiskusi gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu daerah di sini itu ada salah satu masjid itu ayahandanya di cabang itu dia ya memang Muhammadiyah ya, tapi dekat atau gimana aja itu dia dengan teman kita Salafi gitu. Jadi beberapa saat ini nih kemarin ya sempat
ada perebutan gitu masjidnya seperti itu. Nah, itulah gimana Ustaz ini dengan teman-teman Musa kita ini, apalagi beliau itu kan untuk segi umur ya memang sudah ini ya udah ya sudah sepuh gitu ya, tapi dan kalau kita sudah memberikan pengertian ideologi kita, dia merasa ya benar gitu loh Ustadz gitu. Jadi ya mohon pencerahannya itu untuk teman-teman yang Musa ini juga, nanti juga saya juga akan infokan juga ke teman-teman gitu kan bagaimana Musa ini gitu, karena memang terkadang itu kan karena pengajian kita itu mungkin kurang intens dan sebagainya, itu kan jadi lebih menarik juga gitu untuk mereka itu ke sebelah, jadi kayak merasa itu kok sudah di situ tuh kok lebih dekat gitu loh dengan Allah, seperti itulah mungkin ya yang difikirkan teman-teman gitu dibanding dengan kegiatan-kegiatan kita di Muhammadiyah, mungkin seperti itu ya Anda bisa dipahami. Oke, terima kasih ngoten mawon. Terima kasih, senang sekali bisa bergabung. Insya Allah kalau ada kegiatan apa nanti via Zoom insya Allah bisa ikut gabung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan kita sampaikan ya bahwa bagi Muhammadiyah semua orang itu bersaudara. Tetapi dalam hal membina pergaulan kan ya tetap ada batas-batasnya ya. Kalau memang hak kita diambil orang ya harus kita pertahankan dan kita ambil kembali kalau itu hak, karena terkait muamalah duniawiyah. Memang begini ya, yang harus kita pahami bahwa Salafi itu kan bagian dari transnasional. Jadi paham transnasional, paham yang sifatnya tidak saja di Indonesia, tapi itu ada di seluruh dunia, walaupun pusarannya itu ada di sekitar Arab sana. Ya termasuk paham-paham ekstrim seperti ISIS ya dan lain sebagainya, itu juga berangkat dari sebuah pemahaman keagamaan yang khas Salafi itu. Nah, kenapa Muhammadiyah itu kemudian harus berbeda dengan Salafi? Ya memang kita memiliki manhaj yang berbeda. Mereka manhajnya adalah manhaj takfiri. Semua orang, semua kelompok yang tidak sama dengan dirinya dianggap kafir, dan itu efeknya kan bahaya itu. Ujung-ujungnya nanti halal darahnya, halal hartanya, dan lain sebagainya. Nah, dilalah memang antara takfiri dengan Muhammadiyah itu ada irisan-irisan. Setidaknya irisan itu ada di dalam semangat purifikasi. Sehingga dengan kelompok lain ya tidak seberapa ada irisan. Makanya kemudian mereka lebih senang merapat kepada masjid-masjid Muhammadiyah. Tapi hati-hati, itu bisa jadi benalu di Muhammadiyah. Jadi di tempat kita di Jawa Timur, masjid-masjid itu sudah kita bintangi sedemikian baiknya supaya tidak ada ya keinginan macam-macam lah dari orang-orang yang ingin mengail di air keruh itu ya. Tapi kita juga sangat paham bahwa masjid itu adalah Baitullah, masjid itu adalah rumah Allah. Siapapun sholat di situ tidak boleh dihalang-halangi. Zalim kalau kita menghalang-halangi orang sholat di dalam masjid. Sehingga Masjid Muhammadiyah terbuka untuk siapapun tanpa kecuali, maksudnya orang Islam siapapun tanpa kecuali yang dia ingin sholat di situ. Tapi untuk menjadi pengurus Masjid Muhammadiyah itu harus SK-nya ranting, SK-nya PCM, tidak boleh sembarang orang itu. Sehingga misalnya ada orang mendirikan pengajian di Masjid Muhammadiyah, harus seizin ranting. Tidak boleh. Itu dulu ada di masjid sebelah rumah saya ini, ada masjid Muhammadiyah, ya, masjid ranting, dipakai oleh orang-orang yang menamakan dirinya Salafi itu tanpa izin ranting, ya kita bubarkan, kita suruhnya. Loh, saya kan dulu ikut bantu masjid, ya berapa bantunya, saya ganti, saya bilang begitu ya. Karena Muhammadiyah punya aturan sendiri. Kenapa? Muhammadiyah organisasi. Dalam organisasi itu ada
struktur pengurus, ada leadernya, ada ininya dan seterusnya. Jadi harus kita pahamkan begitu, bahwa di Muhammadiyah ini ada struktur organisasi. Tidak boleh orang tiba-tiba saja menggunakan masjid tanpa izin pemilik masjid itu. Kalau sholat ya bebas, tapi kalau menggunakan fasilitas masjid, menggunakan masjid untuk pengajian kelompok mereka, tidak boleh, tidak diizinkan, ya. Tidak boleh diizinkan, karena yang berhak mengizinkan itu adalah ketua ranting atau ketua PJM, untuk siapalah yang membawai masjid itu. Dengan begitu kan lembut ya, kita tidak pernah menghalang-halangi orang sholat di Masjid Muhammadiyah, bebas-bebas saja. Tapi untuk mengisi menjadi khatib Jumat di situ ya tidak boleh, moro-moro naik mimbar saja, ya ada aturannya. Ya saya kira itu baik ya, artinya yang menjadi keresahan adik dari NRIO ini itu di mana-mana, di Jawa juga begitu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga begitu. Tapi kita sudah mengantisipasinya. Saya termasuk waktu menjadi ketua Majelis Tarjo itu yang keliling Jawa Timur untuk memperbaiki keadaan itu. Malah saya bilang di masjid-masjid yang sudah penuhi jamaah-jamaah salafi, jangan ada tukang sapu, jangan ada marbot, jangan ada muadzin, jangan ada imam dari kalangan salafi, apalagi penceramah khotib lebih tidak boleh lagi. Pegang sapu jangan dikasih, karena awalnya pegang sapu, lama-lama pegang mic itu, seterusnya. Itu untuk menyelamatkan aset ya Muhammadiyah sebagai organisasi, kan harus ditata. Ya. Kalau mereka pengen sholat di situ loh, menghatamkan Quran 30 juz satu hari di masjid, kalau perlu kita kasih kopi, kita kasih snack macam-macam. Dan itu siap, Muhammadiyah siap seperti itu. Tapi kalau kemudian bertindak seperti pemilik, ya enggak boleh. Tuan rumahnya kan Muhammadiyah, mereka tamu. Jangan tamu kok bertindak sebagai tuan rumah, kan ya tidak pada tempatnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Samsudin. Terima kasih Mbak Dina. Mbak Ervin, ada yang mau disampaikan kembali? Ya. Ya, terakhir mungkin ya. Ya, karena Pak Sam juga mau ada acara lain, ini sudah lewat. Nah, ini dia. Iya. 10.46 karena ya. Monggo Mbak Ervin. Terkait identitas Nasyiah gitu. Kenapa kok berpakaian Nasyiah ini harus yang seperti apa? Kenapa nggak ditentukan aja seperti salafi harus jubah gamis panjang yang berwarna gelap, kemudian kerudungnya harus panjang dan berkaus kaki misalnya dan lain sebagainya. Kenapa tidak dikerucutkan saja gitu? Karena suatu hari pernah ada yang bilang ke saya gini, pas diingatkan kerudungnya terlalu panjang Mbak, sampai nanti ini pokoknya diingatkan gitu. Terus kemudian jawabannya begini, kenapa kerudung panjang saja sampai komentari, orang yang berbaju ketat saja nggak dikomentari kok. Nah gitu, pokoknya ada jawaban-jawaban yang nggak pas gitu, karena mungkin Nasyiah juga belum mematenkan, ya harusnya nggak paten juga ya, karena fleksibel pakaian seharusnya seperti apa yang syar'i, kemudian tapi masih tetap identitasnya Nasyiah. Terima kasih. Ya, itu kan sama dengan begini, di kampus itu ada mahasiswa, bahkan ada tendik ya yang pakai cadar. Kita berikan pencerahan, di Muhammadiyah tidak ada tradisi pakai cadar. Loh, yang pakai rok mini aja dibiarkan kok pakai cadar diusik, ya tidak begitu ya. Logikanya tidak begitu. Karena kita ini berbicara dalam konteks busana muslimah. Bagaimana sih busana muslimah itu yang ideal, kan begitu ya. Makna ideal itu ya tetap mengacu kepada semangat tajdid, semangat hubungan agama dengan modernitas kehidupan masyarakat. Saya katakan, kalau di luar kampus ini, jenengan pakai cadar enggak apa-apa. Saya tidak punya hak untuk mengomentari cadarnya jenengan. Karena itu sudah tidak ada urusannya dengan organisasi. Cuma harap diingat ya. Kalau jenengan pakai cadar, yang saya katakan tadi tidak apa-apa, tapi Anda
akan tercerabut dari akar budaya Anda. Karena orang-orang di sekitar Anda tidak seperti itu. Anda keluar dari lingkaran budaya lokal. Padahal kita masih bisa mengenakan pakaian Islami, tapi tetap bisa menjaga tajdid atau hubungan agama dengan dinamika sosial masih tetap terjaga. Makanya dalam hal pakaian itu ya tidak pernah ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya praktis. Yang ada hanyalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya etis, ya, sifatnya nilai. Jadi ketika ayat mengatakan kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhina 'alaihina min jalabibihinna, itu kan harus kita lihat sebagai ajaran etis, ya. Soal yang ada tutup aurat, yang penting prinsip-prinsipnya itu kan menutup aurat, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, ya, karena bagaimanapun kan kodrat perempuan itu memang beda ya dengan kodrat laki-laki, ya. Maksud saya begini, ya, mohon maaf, kalau perempuan lihat laki-laki dengan pakaian yang bahasa Jawanya melepet, ya tidak ada masalah. Tapi kalau laki-laki melihat perempuan dengan pakaian melepet, itu bermasalah. Ya, tidak terbalik, ya. Kalau laki-laki lihat perempuan pakai pakaian melepet, itu bermasalah. Artinya pasti akan memperoleh perhatian istimewa dari laki-laki, gitu. Tapi kalau perempuan melihat laki-laki pakai pakaian melepet, ya tidak ada apa-apa, ya tidak ngefek apa-apa, enggak. Secara psikologi begitu. Makanya Islam kemudian memiliki aturan, yang aturan itu untuk menyelamatkan manusia fid dunya wal akhirah. Tapi dengan semakin luasnya kehadiran perempuan dalam wilayah publik, itu kan harus diatur dengan baik supaya ajaran Islam tetap berjalan, kehadiran mereka di depan publik tetap memperoleh keleluasaan, sehingga Muhammadiyah tidak mengikuti, ya, tren-tren yang sifatnya relatif ekstrim, apalagi yang menjadi tren Islam transnasional itu, ya, tidak begitu. Coba gini, ya. Saya masih ingat waktu kecil, ya. Ini saya buka aja. Ibu saya itu ketua muslimat ranting, ya. Jadi ibu saya, emak saya itu ketua muslimat ranting. Saya bersaudara 7 orang bersaudara itu, ya kan tradisi orang NU itu anak-anaknya harus masuk pondok pesantren. Cuma waktu itu emak saya itu beda. Anak-anak perempuan wajib sekolah di pondok pesantren. Anak laki-laki enggak, anak laki-laki sekolah umum aja. Emang narik lanang kok sekolah pondok gitu. Enggak, lagi paradigma lama. Cuma karena mbak-mbak saya itu, 3 orang kakak saya perempuan itu di pondok pesantren dan sungguh-sungguh di dalam belajar. Kalau di rumah mesti belajar itu, ya, belajar bersama 3 orang itu. Saya yang masih kecil, ya, itu nimbrung lihat-lihat. Itu hasil diskusi mereka itu kok terekam di pikiran saya, terekam dengan baik, ya, sehingga saya walaupun tidak pernah saat kecil tidak pernah mondok kecuali lulus SMP, ya, itu bahan-bahan yang didiskusikan itu, ya, relatif saya kuasai, ya, jadi dari diskusi mbak-mbak saya itu. Walaupun itu bukan itu yang ingin saya ceritakan. Ibu saya itu atau emak saya kalau saya manggil sering namanya ketua muslimat di kampung, ya, atau masyarakat tingkat lokal. Itu ada acara manten, dia bagian ceramah, dia bagian doa. Kerudungnya ya tidak seperti kerudungnya mbak-mbak ini, tidak seperti kerudungnya Mbak Ervina, tidak seperti kerudungnya Mbak Anissa, ya, kerudung panjang yang diselampirkan itu. Saya sering diajak masih kecil. Saya masih ingat kok merek kerudungnya mak saya itu ikan emas, namanya. Kerudung terkenal waktu itu, merek ikan emas. Saringan emas. Nah, kemudian
ada revolusi Islam Iran tahun 1979. Menarik dunia itu, revolusi Islam Iran itu, termasuk heboh di Indonesia. Kenapa? Karena muncul di koran, muncul di TV, perempuan-perempuan cantik ya, khas Iran sana itu, dengan dandanan yang Islami. Tapi celananya pakai celana jeans, pakai jaket kulit, cuma kemudian pakai jilbab. Itu yang kemudian menjadi inspirasi muslimah Indonesia untuk ikut-ikutan pakai jilbab seperti perempuan-perempuan di Iran sana. Jadi yang menjadikan tren berjilbab di Indonesia ini bukan Saudi ya, bukan India, bukan, tapi Iran. Seandainya tren itu datang dari Saudi, maka pakai cadar semua. Ternyata kan tidak. Hanya busananya. Artinya tidak seperti di Arab Saudi Arabia, tapi seperti yang ada di Palestina, Irak, Iran, Pakistan, Turki, itulah yang kemudian masuk ke Indonesia, yang kemudian kita kenal dengan jilbab. Walaupun kita juga harus menyadari ya, banyak juga pemakaian jilbab di Indonesia ini yang menyimpang, sehingga itu bisa dikatakan jauh dari ketentuan syariat ya. Malah ada perempuan pakai celana pendek, malah pakai jilbab tapi bawahnya celana pendek, ya ada juga. Jadi saya kira ini sesuatu yang fleksibel ya, tidak usah kemudian dipertentangkan, dan Muhammadiyah tidak mengambil jalan yang sifatnya seperti dikembangkan oleh Islam transnasional tadi itu ya. Dan soal kemudian di NA atau di Aisyah ada yang seperti itu, ya tentu harus kita dekati secara persuasif bahwa kita tidak usah se-ekstrem itu ya, tanpa bermaksud mengurangi atau mementahkan semangat mereka menjalankan ajaran agama. Jadi memang semangat menjalankan ajaran agama ini kalau tidak diimbangi dengan thalabul ilmi yang memadai, itu akan muncul dalam bentuk yang ekstrim. Oke, gitu aja ya, Mbak Ervina sama mbak-mbak yang lainnya. Baik, untuk saya sampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihan, kesalahan, kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Iya, matur nuwun Ustaz. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, Mbak Nisa sepertinya terpental ya. Oke. Terima kasih Ayunda-Ayunda sekalian yang sudah menyempatkan untuk bergabung pada hari ini. Monggo Ustazah Ayunda Nisa dilanjutkan. Terima kasih Ustaz Ervin. Mohon maaf teman-teman terlempar juga ternyata. Terima kasih Ayahanda Syamsuddin, begitu luas gambaran-gambaran sehingga dicerminkan dengan keluarga, kemudian ada realita-realita yang lain yang sudah dipaparkan kepada kita semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini yang menjadi unek-unek yang masih belum tersampaikan, insya Allah akan kita wadahi kembali ya Mbak Ervin ya, di lain waktu insya Allah terkait kembali. Dan untuk kuliah gratisnya juga insya Allah akan segera kita umumkan, begitu ya Ayunda Ervin, supaya teman-teman kita ini menjadi sebuah yang profesional begitu. Kita sering melihat bahwa di luaran sana teman-teman kita yang dari seberang sudah begitu populernya kalau bahasa anak sekarang. Nah, sekarang saatnya untuk kita dari Nasyiatul Aisyah harus up juga, jangan mau ketinggalan, begitu intinya. Baik, Yunda semua, karena waktunya juga sudah melebihi 29 sudah 29 menit, maka kiranya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat
Dan dari kami apabila ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillah, semoga kita semua istiqomah. Mudah-mudahan nanti akan menjadi mubalighah yang luar biasa yang menginspirasi seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Nasyiah saja, namun kita harus membuat gerakan-gerakan baru di dalam mubalighah ini. Albirru manitaqoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.